Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Dianggeli dengan NIM 67052040116 dan teman saya Tasa Andepa Permata Surya dengan NIM 67052202062. Di sini kami akan memperlihatkan teman-teman bagaimana cara membuat IC CMOS 7408 dengan menggunakan blok diagram menggunakan software Quartus. Yuk kita langsung mulai. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kan kita udah ngedownload dan ngeinstall si software dari Quartus ini sendiri. Nah jadi sekarang kita bisa langsung operasikannya. Langkah pertama tentunya kita harus buka dulu si software Quartusnya ini sendiri. Nah udah kayak gini kan kelihatan tuh ada tulisan New Project Wizard. Kita klik itu. Nah di sini kita langsung klik next aja. Klik next. Nah, di sini tuh kita tentuin directory project sama nama projectnya apa. Misal nama projectnya modul 2 praktikum kayak gitu. Ini sesuai sama teman-teman aja mau namainya apa. Nah, udah kayak gini, kita klik next. Nah, di sini kita pilih empty project aja, nggak apa-apa. Nah, udah itu kita klik next lagi. Dan di sini pun kita klik next lagi. Nah, di bagian ini ada beberapa opsi yang harus kita pilih, yaitu di bagian family-nya, yang itu. Awalnya kan kita Cyclone itu kita ubah jadi Max 10. Nah, Max 10 DADF itu. Lalu udah gitu yang di nama filter kita ketikin 10M caps lock 50 DA F4 84 C7G. Nah, udah kayak gini, langsung kita klik si device-nya, kita klik next lagi. Ya, oke. Untuk bagian ini kita di yang bagian simulation-nya kita ubah jadi model SIM yang Altera, sama yang di Verilog HDL itu jadi VHDL. Nah itu. Nah udah, sekarang kita klik next. Nah ini kan udah sesuai sama yang tadi kita sebutin. Kita langsung klik finish aja untuk langsung bikin si projectnya. Nah kita tunggu beberapa menit dulu aja buat ngebuka si worksheet atau lembar kerjanya. Nah udah muncul ya, ini jadi si worksheet atau lembar kerja dari settingan yang tadi udah kita buat. Oke, nah sekarang langkah pertama kita klik dulu di file, terus klik new. Yap. Nah di sini kita pilih yang block diagram atau schematic file. Nah bisa klik 2 kali atau nggak klik OK gitu kan. Nah ini muncul lagi si lembar kerja dari si blok diagram atau schematic filenya tadi. Nah di sini kita masuk pada pembuatan si IC yang tadi, si IC CMOS itu. Nah sebelumnya kita tentuin dulu IC jenis apa yang akan kita buat. Nah pada langkah praktikum ini yang kita akan buat itu IC TTL 7408. Nah, untuk memilih si jenisnya ini kita klik simbol tool. Yap, yang itu. Nah, udah gitu kita klik si Altera, si file itu. Pilih yang primitif. Klik lagi yang logic. Terus di sini kita pilih yang N2. Nah, udah gitu kita klik OK atau nggak bisa langsung klik 2 kali aja. Nah, itu udah keluar kan si komponennya. Nah, setelah ini kita tinggal atur posisi dan jumlah gerbang
yang akan kita buat. Di sini kita akan bikin 4 komponen. Nah, teman-teman bisa ngikutin si posisinya tuh kayak di video aja ya. Jangan lupa di rotate juga. Di rotate-nya tinggal klik kanan, rotate by degrees, terus kita pilih yang rotate left 270 derajat. Nah, iya itu. Nah, cukup mudah kok. Nah, setelah kita atur posisi si komponen ini, terus kita udah merotasikan, kita sekarang tambahin VCC dan si GND atau groundnya dengan cara klik simbol tadi, sama masih di opsi yang simbol tadi. Nah, di sini kita ketik di bagian name-nya VCC. Yang pertama kan kita tambahin dulu VCC-nya. Terus kita langsung oke aja. Kita simpan di situ. Ini bagian VCC. Terus sekarang kita tambahin lagi untuk si groundnya di simbol tool juga. Kita ketik GND. Oke. Nah, sama untuk GND ini kita disimpannya di atas. Nah, kurang lebih kayak gini. Sekarang kita tambahin si pin input dan outputnya dengan cara klik pin toolnya yang ada di sebelah simbol toolnya itu. Nah, kita simpan dulu yang pertama itu si pin inputnya. Nah, udah gitu kita seling juga pakai si pin outputnya. Nah, di sini teman-teman pokoknya bisa langsung ikutin kita aja buat ngatur posisi si pin input dan outputnya, karena di sini kita bakal nyimpen si pin input dan outputnya tuh lumayan banyak. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman, kalau misalnya si pin input atau outputnya berbalik arah gitu, kita bisa flip si input atau outputnya itu. Nah, dengan cara klik kanan terus pilih yang flip horizontal. Nah, jadi kan sejajar kayak gitu. Nah, sekarang pokoknya di sini kita tinggal ngelengkapin si pin input outputnya. Nah, oke teman-teman, ini jadi hasil setelah kita tambahin si pin input dan outputnya, jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan wiring atau menghubungkan dengan cara kita klik orthogonal node tool, atau bisa juga kita langsung aja nyambungin dari si ujung garis ke garis kayak gitu. Nah, kita bisa ngehubunginnya langsung dari ujung ke ujungnya aja kayak gini. Harus sesuai juga ya, jadi bagian input kita hubunginnya ke inputnya juga, terus untuk dari outputnya juga kita hubungin ke outputnya juga. Oh ya, untuk teman-teman, sekedar FYI juga, kalau misalnya kalian pas nyambungin dari ujung input ke inputnya lagi, atau dari output ke outputnya lagi, itu di ujungnya ada kayak bulat kecil kayak gitu, itu tuh artinya si wiringnya belum tersambung dengan benar, jadi kita harus ulangin lagi dari awal. Nah, kalau yang dipraktekin sama Tasa ini, alhamdulillahnya bisa tersambung semua. Jadi di ujung si input atau outputnya tuh nggak ada buletan kecil gitu, langsung tersambung lurus garis gitu aja pokoknya. Oke teman-teman, ini jadi hasil akhirnya setelah kita menyambungkan dari input ke input, dari output ke output gitu. Nah, sekarang kita ubah nama pinnya dengan nomor sesuai si nomor kaki IC yang ada pada IC tersebut. Nah, kita bisa nge-rename-nya itu dengan double klik atau ngeklik kanan terus klik properties gitu kan. Nah, kita ganti si nama pinnya itu dengan 1. Dan untuk nama pin selanjutnya sampai beres, jadi kita mengikuti aja gitu. Yang tadi kan 1, sekarang 2, terus nanti 3, 4, 5, 6. Jadi sesuai sama jumlah si pin. Nah, setelah kita rename nama pinnya, udah kita rename semua, sekarang kita
ganti dulu si pin value yang tersambung sama ground atau GND. Nah, jadi kita klik, kita ubah langsung ke GND. Nah, udah. Nah, setelah kita ubah juga si pin value-nya menjadi ground, sekarang kita kasih bingkai atau frame dengan menggunakan rectangle tool. Nah, yang kotak itu. Nah, di sini kita sesuaiin aja. Kita bikin si kotak ini tuh gimana mau kita itu, asalkan rapi aja dan terlihat jelas juga. Oke teman-teman, setelah kita bikin si bingkai atau frame-nya ini, sekarang kita kasih label atau nama dengan menggunakan tekstur yang huruf A itu. Yap, kita klik. Nah, di sini kita kasih label atau nama IC 7408 sesuai yang kita buat. Nah, setelah itu sekarang kita tinggal save. Jadi bisa dibilang ini adalah hasil akhir setelah kita membuat project dari IC CMOS 7408 ini. Kita bisa langsung save-nya dengan cara Ctrl S di keyboard, teman-teman. Terus kita kasih nama bebas, atau bisa kita langsung save aja dengan sesuai nama kayak tadi kita kasih nama di awal. Terus kita klik save. Oke teman-teman, setelah kita simpan atau save si rangkaian IC CMOS 7408 ini, maka kita sudah selesai. Jadi ini adalah hasil akhir dari rangkaian IC CMOS 7408 yang kita buat bersama-sama. Nah, seperti itu teman-teman, cukup mudah bukan? Oke teman-teman, sekian dari kami, dari saya Angelia Dianggeli dan teman saya Tasa Andeka Permata Surya. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.